Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdha. Sahib siyadah Mustasyar PBNU Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang insya Allah sebentar lagi dilantik menjadi wakil presiden. Atolallahu baqa'ah fi izzin wa sihah wa bastah wa quwwah. Al-Mukarram Sahibul Fadilah Ar-Ra'isul Am Kiai Haji Al-Akhyar Atolallahu baqa'ah fi sihatin daimah. Para Menteri Kabinet Kerja Kiai Haji Profesor Dr. Muhammad Nasir, Gus Hanif Dakhiri, Gus Eko, siapa lagi? Yang mantan menteri juga Pak Muhammad Nuh, Pak Rohmin Dahuri. Oh iya, kalau ini Sayyidul Habib, Profesor Doktor ahli min ahli tahirin, Habib Alwi Syihab. Ya masih ponakannya Anas, pamannya Syihab. Ponakan. Seluruh rekan-rekan pengurus PBNU, Ruasai Syuriah wa Tanfidiyah, hadirin yang saya hormati. Dari muslimat, ada dari muslimat? Fatayat? Bani Otonom Ansor, pada Musa, Ibn PBNU, Jamiatul Hufad, Jawtara Tabarah, Sarbu Musi Pergulu, Izhari, Isnu. Malam hari ini acara kita santai yang kita kenal dengan halal bihalal. Terminologi yang asing bagi orang Arab walaupun itu bahasa Arab. Orang Arab sendiri bingung apa yang halal bihalal ini. Ternyata di Arab sana yang ada silaturahim. Di Quran juga yang ada silaturahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Hamba Allah yang baik adalah hamba Allah. Ada para hamba yang selalu melakukan silaturahim seperti perintah Allah, tapi dengan niat ikhlas dan tulus karena khosyah wal khauf anillah wa anil akhirah. Oleh karena itu istilah halal bihalal ciri khas dari Islam Nusantara. Alhamdulillah paham. Kalau yang nggak paham itu pura-pura nggak paham itu. Yang nggak paham pura-pura nggak paham. Islam Nusantara nabi agama baru, nabinya Said Agil nabinya katanya. Itu jelas ya. Orang kalau matanya sakit belekan ya. Belekan. Memandang matahari itu nggak ada sinar matahari, belekan nih. Atau orang sakit, orang lagi flu berat, minum apa aja pahit rasanya. Ya nggak heran itu. La ta'jaban li hasudin roha yungkiruha tajahulan wa huwa ainul hadikil fahimi. Qad tungkirul ainu daw asyamsi min romadi wa yungkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Ngaji tenan nih. Nah, pada tahun 98, kalau salah dibenarkan Pak Nuh atau Pak Nasir, ada seorang ahli ilmu politik Amerika namanya Samuel Huntington yang mengatakan dalam kuliah dan dalam bukunya pertama kali diceramahkan kemudian ditulis bahwa nanti setelah perang dingin
bubarnya Soviet, maka yang terjadi adalah perang benturan peradaban. Yang isinya adalah, nggak usah diinggriskan lah, peradaban. Surah baina hadarat. Yang isinya bahwa, pendapat dia loh, identitas suku dan agama akan menjadi faktor benturan. Banyak orang berkomentar telah terjadi ketika dimulai penyerangan 11 September, 2 gedung di New York, WTC itu dimulai dari situ, terjadi mulailah perang peradaban, benturan peradaban, yaitu identitas suku dan agama faktor utama terjadi peperangan. Nah, puncaknya adalah dibarengi dengan krisis ekonomi, krisis moneter tahun 98. Puncaknya adalah berhasil mereka meramalkan itu, yaitu ketika memasuki era Arab Spring, yang Pak Alwi siap ya, Arab Spring dimulai dari Tunis, seorang bakul sayur ngeritik pemerintah di depan gedung parlemen DPR Tunis, nggak ada yang gubris, nggak ada yang nanggapin. Akhirnya dia cari bensin 1 jerigen disiramkan pada dirinya dan membakar diri di depan gedung parlemen. Dari situlah dimulai Arab Spring, Rabi'ul Arabi, kebangkitan demokrasi di Arab, dimulai dari Tunis dengan menggunakan WhatsApp, medsos, terjadi demonstrasi besar-besaran. Presiden Ali Zainal Abidin lari terbirit-birit ke Jeddah larinya. Nah, sekarang masih ada barang di Jeddah. Merambah ke Mesir. Berapa bulan itu demo terus-terusan, tergulinglah diktator Hosni Mubarak. Rambah ke Libya. Waktu itu saya baru pulang dari Libya hari Senin, hari Kamis terjadi, jadi belum satu minggu saya pulang dari Libya itu. Hari Kamis terjadi demo besar-besaran, tergulinglah, bahkan terbunuhlah diktator Muammar Gaddafi di gorong-gorong air. Dia akan lari ke negara Mali, akan lari ke negara tangga Mali, lari, tembak, lari ke gorong-gorong air, kejar, tembak di gorong-gorong air. Sampai sekarang belum selesai. Begitu pula yang sekarang lagi berlangsung di Aljazair dan Sudan. Terus berlanjut, mereka sedang goncang, sedang kehilangan identitas, sedang kehilangan jati diri, sedang kehilangan apa itu artinya bangsa. Bangsa Arab sudah gak, mohon maaf Pak Alwi Syab, Alwi orang Indonesia. Apa artinya bangsa Arab? Gak ada sudah. Sudah gak ada Arabnya, sudah gak ada artinya itu. Apa itu bangsa? Oh ya, Habib Jindan, mohon maaf. Ada, kalau kita Habib PNU beda. Coba, satu bahasa, bahkan mayoritas, satu agama mayoritas ya, dan satu bangsa Arab, sekian negara, benturannya luar biasa. Ini betul terjadi perang peradaban, kata orang yang berkomentar. Begitu pula terjadinya terorisme, kemudian pemerintah atau siapapun polisi di mana-mana menghabisi teroris dengan sampai demikian rupa, itu termasuk tanda-tanda benturan peradaban. Mari di Indonesia ini kita jawab ramalan prediksi Samuel Huntington. Di Indonesia ramalan ente tidak benar. Prediksi Anda, wahai Samuel, di Indonesia nggak berguna, nggak jalan. Kami di sini, sekian identitas, sekian agama, sekian budaya, sekian suku, tetap bersatu sebagai bangsa. Yang sebagai fi watan wahid wa sya'bin wahid ma'a ta'addud al-adyan wal qabail, lakinnana fi sya'bin wahid wa watanin wahid. Itu namanya kita tetap menjadi satu bangsa. Itu semuanya adalah berkat adanya Nahdlatul Ulama. Tenan dikira ngomong kosong, tenan nih. Dikira ngomong. Jangan khawatir. Jangan ragu. Dulu, sekarang, dan seterusnya. NU akan selalu bersama konstitusi. NU akan selalu berjalan di atas konstitusi. Dan kalau istilah sekarang 4 pilar lah, akan selalu membela 4 pilar sampai kapanpun. Maka kepada pemerintah,
terutama wakil presiden. Kalau ingin kuat, kalau ingin gagah bangsa Indonesia ini, kalau ingin berwibawa, ajaklah Nahdlatul Ulama. Wah. Harga mati. Kalau nggak diajak ya kebangetan. Benar. Bukan saya loh, NU-nya bukan saya. Kalau saya sih, saya udah 66 tahun dah sudah, Masya Allah. Nah, ada yang orang yang komentar ya, Kiai Ma'ruf sendiri tahu, dengarlah. Kiai Ma'ruf sudah tua masih ambisi. Oh, nggak ngerti itu. Nggak ngerti itu. Yang namanya ambisius itu, kalau nafsu hodobiyahnya mendapatkan khawatir nafsaniyah dan khawatir syaitoniyah. Masuk dalam nafsu hodobiyah. Yang ada ambisius, harus menang. Walaupun melakukan apa saja, yang penting menang. Itu namanya khawatir nafsaniyah dan khawatir syaitoniyah memasuki nafsu hodobiyahnya. Jadi besar hodobiyahnya. Kalau model Kiai Ma'ruf ini bukan nafsu hodobiyah, bukan ambisius, tapi himmah yang datangnya dari khawatir ilahiyah. Oh amin, ya memang ya gitu, amin. Memang begitu dah. Jadi Nabi Muhammad jadi kepala negara umur 63 tahun. Umur 40 jadi nabi. Umur 50 tahun, 53 di Mekah. Baru pindah ke Madinah umur 63, baru jadi kepala negara setelah tua itu. 63 usianya berapa? 53 baru jadi kepala negara di Madinah. Waktu masih muda enggak, masih pejuang. Jadi enggak pandang umur. Pokoknya asal cita-citanya, niatnya datang dari khawatir ilahiyah, direct illumination. Nurun yaqdhifullah ala qalbi man yasha. Limpahan nur, illumination dari Allah kepada siapapun hatinya orang yang dia kehendaki. Itu namanya himmah. Saudara-saudara yang ada di sini, jangan putus himmah. Yang besar himmahnya. Nanti yang akan datang harus presiden NU itu. Itu namanya himmah. Iya. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami. Muhammadun khatamun lirrusli kullihimi. Nabi Muhammad ini himmahnya besar. Kalau nggak besar nggak mungkin menang. Kiai Wahab, Kiai Hashim, himmahnya besar. Kalau nggak besar nggak mungkin menang. Kiai Wahab menyebarkan NU itu keliling sampai Sumatera Selatan, sampai ke Menes Banten. Kiai Abdurrahman ke Menes Banten, ke Bogor Pagentongan Abdul Hamid, Kiai Abdul Hamid, Limunding Abdul Halim, Betawi Guru Marzuki, Cipinang Muara, Cirebon Kiai Abbas, Kiai Satori, Kiai Amin Babakan Cuaringin, Semarang Kiai Ridwan, Lasem Kiai Maksum, Kudus Raja Asnawi Kudus, Cepu Kiai Ihsan, Lombok Tengah Kiai Faisal, dan kiai-kiai muter-muter Kiai Wahab tanpa proposal. Uangnya sendiri itu di grup WhatsApp, uangnya sendiri itu. Ya Allah. Itu berarti himmahnya tanpa himmah besar nggak mungkin lahir NU sebesar kayak gini. Itu terutama yang ada dalam catatan Kiai Wahab yang paling motornya NU. Motornya itu Kiai Wahab, yang muter-muter itu. Maka istrinya banyak. Ya. Enggak, jangan ditiru. Jadi apa? Pernah jumpa dengan mantan istrinya dari Jombang ke Jogja, duduk berhadapan, lupa. Kayak kenal sama ini. Siapa? Lah kula mantan istri panjenengan. Yang mau niru ya silahkan kalau sanggup tapi ya. Nah, kita harus punya himmah yang besar. Tanpa himmah besar, tidak mungkin kita mencapai cita-cita. Itu kalau dalam bidang kedudukan. Kalau di bidang kekayaan, welfare, sukses berbisnis, sukses berusaha, ekonomi, bukan hubbud dunya. Kalau niatnya baik, caranya benar, tujuannya mardotillah. Apa namanya? Azimah. Apa namanya? Jadi orang yang ingin kaya, ingin jadi konglomerat, bagus,
Asal niatnya benar, caranya baik, tujuannya ridhoillah. Begitu pula orang cari kedudukan, niatnya benar, caranya benar, dan tujuannya baik, himmah. Kalau yang cari harta namanya, ekonomi namanya azimah. Maka yang akan datang, pengurus NU harus lebih canggih daripada ketua NU yang sekarang ini. Harus lebih. Jangan seperti saya inilah, banyak kekurangannya. Bahasa Inggris nggak bisa, kiai kampungan, jangan seperti saya. Yang akan datang harus the perfect, rajul kamil, lebih daripada saya. Jangan kecil hati, jangan putus asa. Kita tidak mengenal putus asa. Dosa-dosa besar itu, misalkan saya ini umurnya 66, ya baru dosa terus, ya cuma 66 tahun. Tapi maghfiratullah la bidayah wala nihayah. Ampunannya Allah tuh loh, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Ya bukan apa-apa. Dosanya saya 66 tahun. Misalkan saya dosa atau 66 tahun isinya siang malam dosa. Ampunnya Allah tidak ada permulaan dan tidak ada ujungnya. Bagaikan satu tetes air dari lautan. La taqna ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Barang siapa yang dosanya banyak dan besar-besar, jangan putus asa. Bagaikan dibanding ghufranullah, alah, setetes air dari lautan itu. Jadi jangan putus asa, banyak dosanya jangan putus asa. Tapi ya tobat. Nanti diumbar malah terus-terusan. Begitu pula kita sangat sedih ya kalau melihat pesantren, ada pesantren tadinya besar, kiainya besar, macan-macan di pesantren itu loh, macan-macan, kiainya alim-alim, besar-besar. Sekarang nggak ada yang pinter, ya paling-paling Jurmiyah, Sapinah. Kalau dulunya ngajian Jam'ul Jawami, Hoyatul Wusul, Jam'ul Fathul Wahab, sekarang ngajinya cuma Khulasun Nurul Yakin, Aqidatul Awam, Nasa Usfuriyah, Mawaid Usfuriyah. Nasihatnya Manuk Emprit, Mawaid Usfuriyah. Padahal dulu kondok besar, kiainya besar. Jangan sampai orang yang macam begini paling-paling bisa membanggakan kakeknya. Kakek saya kiai besar, mbah saya kiai besar. Nah, ente apa? Gombal itu lap-lap meja, gombal itu artinya. Kalau membicarakan kebesaran, kakek saya. Kalau bicara diskusi atau dialog atau bincang-bincang kebesaran, kakek saya. Hanya bilang cuma kakeknya. Orang yang baik adalah kakeknya orang besar, dia pun membangun kebesaran. Itu loh. Wa syarrul alamin adzawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa. Sejelek-jelek manusia hanya bisa menceritakan judud, mbah, kakek, keturunan saya turunan Sunan Gunung Jati. Kalau kamu siapa? Malah malu ah. Saya Ahlul Bait. Maaf. Wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida. Memiliki turunan besar, kakek yang besar, sekarang pun jadi orang besar. Itu namanya apa? Yang paling sedih kalau di pesantren tadinya di situ macan-macan, ibaratnya kiai besar macan, harimau, singa. Sekarang nggak ada suaranya. Idza mal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musiqat uruda. Kalau di situ tadinya orang besar, singa, harimau, sekarang kok sepi. Itu berarti singanya, harimaunya sekarang sudah jadi monyet. Idza mal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat kuruda. Tadinya kakeknya kiai besar, sekarang kok nggak ada papanya. Berarti singanya sudah jadi ujungnya loh. Oleh karena itu alhamdulillah Kiai Ma'ruf Amin tu hasabin qadim aqama nafsi hasaban jadida.
mempunyai nasab yang besar, sekarang pun membangun kebesaran. Begitu pula Nahdlatul Ulama yang akan datang tetap harus isinya pengurusnya singa, macan, gajah, warak, badak. Itulah kira-kira. Jangan sampai pengurusnya monyet, alah kucing enggak gitu. Kita harus percaya diri. Kita ashabul haq. Kita pemegang pemilik kebenaran, the honor of truth, maka kita harus percaya diri, kitalah ashabul qarar yang menentukan perjalanan bangsa ini. Gitu loh. Ashabul haq wa ashabul qarar. The honor of the truth dan the honor of the policy. Bukan hanya ashabul haq saja, ashabul qarar. Dimulai dari Ki Ma'ruf. Nah, itu. Insyaallah. Doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, dan mari pada hari ini kesempatan ja'alallahu iyyakum minal aidil faizin, kullu 'amin antum bi khair, kullu salam antum thayyibun, taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Syukran wa dumtum fil khairi wa barakati wan najah, wa yahfazkum minal ahati wal mihan wal fitan, wa yakhudh bi aydikum min fis salah wal khair, wa huwal muwaffiq al qamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.